Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Mengapa Bapa datang ke bumi ini untuk kedua kalinya? Mari kita buka kitab Wahyu pasal 5 bersama. Mari kita baca firman Tuhan dari Wahyu pasal 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Rasul Yohanes melihat situasi yang berbahaya secara rohani bagi seluruh umat manusia. Kebenaran keselamatan tidak bisa diberitakan kepada seorang pun, karena Alkitab telah tersembunyi dan dimeteraikan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Rasul Yohanes melihat wahyu tentang situasi yang kurang menguntungkan di mana semua manusia tidak bisa lepas dari takdir mereka ke neraka. Sementara itu, seorang dari tua-tua menghibur Rasul Yohanes dengan berkata, "Meskipun tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu, bukankah beruntung ada satu yang bisa? Kalau begitu, siapakah dia yang harus dinantikan umat manusia? Dia bukan seorang presiden terkenal atau seorang ilmuwan terkenal seperti Einstein. Kita harus bertemu dengan tunas Daud. Itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk menerima hidup yang kekal dan masuk ke surga, bukan? Kalau begitu, siapa yang dimaksud dengan tunas Daud? Mari kita melihat di kitab Wahyu pasal 22 ayat 16. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 16 ada tertulis, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu apa? Yaitu keturunan Daud." Siapakah tunas Daud ini? Apakah dia Yesus yang datang untuk pertama kali? Ketika Rasul Yohanes melihat wahyu ini, sekitar 60 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Selama zaman kegelapan, apa yang sudah terjadi dengan Injil yang telah diberitahukan oleh Kristus, itu dihapuskan. Sejak hari Paskah dihapuskan, hari Sabat dihapuskan, dan juga semua ketujuh hari raya dalam 3 bagian dalam perjanjian baru dihapuskan. Karena alasan itu, masa itu dinyatakan sebagai zaman kegelapan agamawi. Jika situasi ini terus berlanjut, tidak ada harapan apapun bagi umat manusia. Mereka tidak bisa memiliki harapan akan sorga. Ini akan menjadi situasi yang benar-benar menyedihkan. Walaupun sangat banyak uang yang Anda hasilkan, segala sesuatu dalam hidup ini terbatas. Semua waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Banyak orang tahu mantan ketua grup Samsung, Lee Kun-hee, dan pendirinya Lee Byung-chul. Saya minta maaf karena membahas seseorang tertentu, tetapi saya mencoba memberitahu Anda bahwa semua kehidupan manusia adalah sama. Pikirkan tentang mantan Presiden Park Chung-hee dan mantan Presiden Roh Moo-hyun. Mereka semua telah menghilang. Betapa singkatnya hidup kita. Itulah sebabnya
Tuhan mengasihani umat manusia dan datang ke bumi ini sekali lagi sebagai manusia. Dia mengajari kita bahwa jangan kita hanya puas dengan hidup sementara di bumi, tetapi puas dengan dunia abadi, supaya kita masuk ke dunia abadi itu, bukan? Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dirinya di Wahyu pasal 22. Akulah tunas Daud dan bintang timur yang gilang gemilang. Melaluinya, kita bisa dengan mudah memahami bahwa tunas Daud bukanlah Yesus yang datang untuk pertama kali, tetapi Yesus yang datang untuk kedua kali. Sekarang, mari kita pelajari nubuat tentang Daud melalui Yeskel pasal 34 ayat 4. Dalam Yeskel pasal 34 ayat 4 ada tertulis, "Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman." Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, domba-dombaku berserak. Dan tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. 2000 tahun yang lalu, Yesus memberitakan Injil Perjanjian Baru setelah dia naik ke surga. Dan para rasul serta murid-murid mereka semua meninggal sekitar abad keempat. Kebenaran dengan cepat menghilang. Secara rohani, domba-domba berserak dan bisa jadi mangsa bagi semua binatang liar. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Pada saat itu siapa yang datang untuk memperhatikan mereka? Mari kita baca ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan melakukan apa? Akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Di dalam Alkitab, hari berkabut dan hari kegelapan menunjukkan hari-hari terakhir, jadi Tuhan akan menyelamatkan mereka pada hari-hari terakhir. Kemudian apa yang dilakukannya? Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15. Aku sendiri akan melakukan apa? Menggembalakan domba-dombaku. Tuhan tidak memenuhi nubuat ini di dunia rohani. Secara rohani, Tuhan selalu menggembalakan kita. Dia selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, berarti dia akan datang ke dunia ini sebagai manusia. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nabi Yeskel terus menubuatkan kedatangan Tuhan ke bumi ini di ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu siapa? Yaitu Daud hambaku. Ayat 15 berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Tetapi ayat 23 berkata, Daud hambaku yang akan menggembalakan mereka. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ayat 24. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Nabi Yeskel muncul 450 tahun setelah kematian Raja Daud. Namun di sini ada tertulis, aku akan menjadi Tuhan mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Jadi, kita bisa dengan mudah memahami bahwa Daud tersebut bukan Raja Daud jasmani, bukan? Mari kita lanjutkan dengan ayat 25.
Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Silakan perhatikan catatan Alkitab tentang Daud ini. Kita bisa menemukan catatan yang penting bahwa Tuhan sendiri berkata, "Aku akan menjadi Tuhan mereka." Tuhan tidak menjanjikan kepada sembarang orang untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Dia berjanji, "Aku akan menjadi Tuhan bagi mereka yang menepati perjanjianku," bukan? Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Pasal 31 ayat 31 kita baca, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Mari kita baca ayat 33. "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi apa? Menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadi Tuhan bagi orang yang memelihara perjanjian baru. Mari kita baca ayat 34. "Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenalah Tuhan,' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni apa? Mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Tuhan berkata, "Aku akan menaruh perjanjian baru dalam batin mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka." Kini orang-orang dengan percaya diri berkata, "Kita bisa pergi ke kerajaan sorga karena kita percaya kepada Tuhan." Tetapi Tuhan tidak pernah berkata kepada mereka bahwa mereka adalah umatnya. Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Tuhan bagi orang yang ada di dalam perjanjian baru." Di dalam Yeskel pasal 34, Tuhan mengungkapkan kehendaknya kepada kita bahwa Dia akan datang sebagai Daud dengan kebenaran perjanjian baru. Hanya karena seorang berkata, "Akulah Daud," itu tidak dapat membuatnya menjadi Daud. Tuhan harus muncul dengan membawa kebenaran dari perjanjian baru. Jika kita mempelajari lebih banyak nubuat tentang Daud, pemerintahan Daud adalah tanda Kristus yang datang untuk kedua kali, yaitu Daud yang muncul di zaman ini. Mari kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 4. Pasal 5 ayat 4 kita baca, "Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berapa lamanya ia memerintah? 40 tahun lamanya ia memerintah." Tidak ada satu kata pun yang tertulis di dalam Alkitab tanpa kehendak Tuhan. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah. Hubungan antara Daud dan Yesus adalah hubungan nubuat dan penggenapannya. Jadi, masa pemerintahan Daud harus digenapi melalui Yesus, bukan? Kita perlu mempelajari bagaimana Yesus memimpin orang Yahudi rohani. Mari kita baca Lukas pasal 3 ayat 21. "Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, 'Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.'" Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira berapa tahun? Ia berumur kira-kira 30 tahun. Di dalam Injil Matius pasal 4, Yesus berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat," tepat setelah dia dibaptis. Sama seperti Daud menjadi raja pada umur 30 tahun dan memerintah Israel, Yesus Kristus dibaptis pada umur 30 tahun dan memerintah kerajaan Injil. Kalau begitu, bagaimana 40 tahun pemerintahan Raja Daud akan digenapi? Saudara-saudari,
Berapa lama Yesus bekerja untuk Injil di bumi ini? Hal ini umumnya diketahui semua orang. Pelayanan Yesus adalah 3,5 tahun di bumi ini. Jika Yesus datang sebagai Daud, dia harus memberitakan Injil selama 40 tahun, tetapi mengapa dia menginjil hanya selama 3 tahun? Seperti itu, banyak orang mengkritik kita dengan berkata, nubuat itu salah, bukan? Tetapi Tuhan meninggalkan nubuat lain, bahwa dia akan datang sekali lagi untuk menggenapi nubuat tentang 40 tahun pemerintahan Daud. Mari kita melihat ke Ibrani pasal 9 ayat 27. Ayat 27 kita baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ada berbagai alasan dia harus datang untuk kedua kalinya. Di antara alasan itu, salah satunya dia harus menyelesaikan 37 tahun pekerjaan Injil yang tersisa. Sekarang mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan? Api itu telah menyala. Aku harus menerima apa? Aku harus menerima baptisan. Di Lukas pasal 3, kita lihat Yesus sudah dibaptis pada umurnya 30 tahun. Karena itu, baptisan di sini tidak berarti baptisan yang telah diterimanya pada kedatangannya yang pertama kali. Dia harus dibaptis lagi pada waktu dia datang sekali lagi sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menggenapi 37 tahun sisa masa pemerintahan Daud. Itulah sebabnya tertulis dalam Ibrani 9 ayat 28. Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan. Bapa An Sang Hong adalah Daud rohani yang datang untuk kedua kalinya. Dia membawa perjanjian baru. Dan dia datang ke bumi ini pada tahun 1918 dan dibaptis pada tahun 1948 pada umurnya 30 tahun. Jika dia dibaptis pada tahun 1948 dan menempuh jalan yang dinubuatkan selama 37 tahun, berapa lama dia harus memerintah atas kerajaannya? Tambahkan 37 tahun ke tahun 1948. Dia menggenapi nubuat ini pada tahun 1985 dengan naik ke sorga. Dengan demikian, Bapa menggenapi nubuat tentang Raja Daud, seperti yang dinubuatkan Nabi Mikha. Bapa datang di akhir zaman dan mengajari kita kebenaran hidup. Tanpa pengajarannya, umat manusia saat ini tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan. Mari kita buka kitab Mikha dan baca pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, yaitu akhir zaman. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya ia, yaitu Tuhan melakukan apa? Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ada perbedaan besar antara orang yang menerima ajaran ini dan orang yang tidak. Ada tertulis, ia akan mengajari kita jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Kita harus mengikuti jalannya yang diajarkannya kepada kita. Kita berjalan menempuhnya, sebab dari mana akan keluar pengajarannya? Dari Sion. Nubuat ini tidak digenapi di luar Sion, tetapi digenapi di dalam Sion. Oleh karena itu, meskipun seorang pendeta lancar sekali berkhotbah, tidak ada keselamatan di mana hari-hari raya Tuhan tidak dirayakan. Kita belajar dari Daud tentang semua kebenaran yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun di sorga, di bumi, atau di bawah bumi.
Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Melalui kehidupannya untuk Injil selama 37 tahun, dia mengajari kita tentang Ibu Sorgawi, Hari Paskah, Hari Sabat, Perjanjian Baru, dan nama baru. Setelah itu, pada tahun 1985, Bapa menggenapi semua nubuat dan naik ke sorga. Jika dia tidak datang, masa depan kita akan menjadi seperti apa? Tentu saja masa depan kita akan menjadi tragis, bukan hanya masa depan kita, tetapi juga semua umat manusia. Tetapi bagaimana dengan kita yang menerima ajarannya? Meskipun jalannya sempit dan sedikit yang mencarinya, kita dituntun untuk memasuki jalan kehidupan. Hal ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar diberkati. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di Sion melalui ayat 9. Di ayat 1, tertulis bahwa pada akhir zaman, banyak orang akan pergi ke Sion dan mempelajari semua ajaran Tuhan. Ayat 9, maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Maksudnya, raja tidak ada di Sion. Atau sudah binasakah penasihatmu? Siapakah penasihat dalam Alkitab? Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, tertulis sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menurut ayat di Mika, apa yang terjadi dengan Tuhan di Sion? Sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Ayat 10, menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Peristiwa ini terjadi persis seperti yang telah dinubuatkan. Setelah Bapa naik ke surga, banyak orang yang tidak percaya di sekitar kita berkata, Sion akan segera dihancurkan. Tetapi apa yang kata Alkitab di dalam ayat 12? Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Tuhan memerintah kerajaan Injil selama 37 tahun dan menyelesaikan semuanya sesuai dengan nubuat. Rancangan Tuhan tersembunyi di dalam setiap nubuat ini. Apa rancangannya? Di Roma pasal 5 tertulis bahwa Adam adalah gambaran dia yang akan datang, yaitu Kristus. Apa rancangan tersembunyi Tuhan di dalam gambarannya ini? Silakan membuka kitab Kejadian pasal 2 ayat 20. Pasal 2 ayat 20 kita baca. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, ia melakukan apa? Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Di sini,
Hawa muncul setelah Adam tertidur nyenyak. Tuhan bisa saja menciptakan Hawa dengan debu sama seperti Dia menciptakan Adam. Tetapi Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak dan menciptakan Hawa dengan tulang rusuk Adam. Di Yohanes pasal 11, ketika Yesus melihat Lazarus yang telah mati selama 4 hari, Dia berkata, Lazarus telah tertidur. Di dunia jasmani, Lazarus sudah mati dan sudah 3 hari berlalu. Tetapi Yesus berkata, Lazarus telah tertidur. Kalau begitu, apa artinya Adam tertidur nyenyak? Siapa yang harus muncul setelah Kristus yang datang untuk kedua kali kembali ke surga? Hawa harus muncul. Jika begitu, Hawa itu melambangkan siapa? Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi apa? Menjadi ibu semua yang hidup. Ibu semua yang hidup. Ibu yang adalah hidup tidak bisa muncul jika Adam tidak tidur nyenyak. Di Kejadian pasal 37, tertulis bahwa Yusuf anak ke-11 Yakub bermimpi dan berkata, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ketika Yakub mendengar ini, dia berkata, apakah ibumu dan aku dan saudara-saudaramu akan sujud menyembah kepadamu? Dia menyatakan matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai ayah ibu dan saudara-saudaranya. Saudara-saudari, apakah Anda bisa melihat bulan saat matahari terbit? Bulan dan bintang hanya muncul saat matahari terbenam. Tak satu pun dari firman-firman yang tertulis dalam Alkitab hilang dengan sia-sia. Bapa sudah meninggalkan pesannya di majalah agama mingguan yang diterbitkan pada tahun 1981. Dia harus meninggal setelah 37 tahun tersisa dari pemerintahan Daud. Ini adalah rancangan Tuhan. Hawa bisa muncul setelah Adam tertidur nyenyak. Demikian juga setelah Bapa naik ke surga. Bukankah anak-anak dari seluruh dunia datang kepada Ibu Surgawi dalam waktu sesingkat itu? Itulah sebabnya 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata, Aku mengumpulkan kamu seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Jika ibu tidak muncul, anak-anak tidak akan pernah bisa berkumpul bersama. Semua ini adalah bagian dari rancangan Bapa. Dia memulihkan kebenaran dan meninggalkan firman-Nya kepada anak-anaknya. Ikutilah perkataan ibu sampai akhir. Baru kemudian pekerjaan Injil berjalan dengan baik. Beginilah cara Sion didirikan di setiap wilayah dunia, seperti Asia, Afrika, Oseania, Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan di seluruh penjuru dunia. Kita sedang ada di dalam kegembiraan. Sama seperti Hawa muncul setelah Adam tertidur nyenyak. Ibu kebenaran terakhir yang dimeteraikan harus diketahui ke seluruh dunia setelah Bapa naik ke sorga. Bapa telah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu dan menjelaskannya melalui beberapa nubuat. Bukankah menakjubkan bahwa Injil diberitakan begitu cepat sama seperti yang diajarkan Bapa kepada kita? Bapa datang sebagai cahaya harapan ke dunia yang sia-sia dan putus asa. Saya sering menceritakan kisah ini kepada anggota-anggota Sion kita. Seorang manusia yang melakukan perjalanan ke negara tertentu. Penduduk sana tidak baik padanya dari bandara, bahkan mereka mengambil semua uangnya dari dia. Mereka menghina, mencambuknya, dan menusuknya dengan tombak
Akhirnya, mereka menyalibkannya sampai mati. Saudara-saudari, kalau Andalah orang yang melakukan perjalanan itu, apakah Anda ingin pergi ke sana lagi? Tidak mungkin ingin pergi ke sana lagi. Namun, Bapa kita datang lagi ke tempat seperti itu hanya untuk keselamatan kita. Itulah sebabnya saya benar-benar bisa memahami bahwa Tuhan adalah kasih. Kasih karunia Tuhan yang mengorbankan dirinya di salib karena dosa kita sungguh menakjubkan, namun kasih yang dimilikinya untuk kita sehingga dia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya. Benar-benar tidak ada bandingannya dengan apapun. Dengan memikirkan satu hal ini, cukup kita bisa menyadari bahwa kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kita. Jadi adakah tempat di mana kita tidak bisa pergi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang hilang? Bapa Surgawi datang sebagai Daud dan kembali ke surga sesuai dengan nubuat tentang Daud. Saya ingin memanjatkan kemuliaan abadi kepada Bapa Surgawi yang membuat kita menyadari Ibu Surgawi yang telah tersembunyi di dalam rancangan Tuhan yang hebat. Saya ingin menutup khotbah ini. Terima kasih.